Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, orang yang paling berjasa dan menyebabkan kita ada di dunia ini adalah kedua orang tua kita. Beliau dengan rasa keikhlasan dan penuh kesabaran merawat, mengasuh, dan membimbing kita dari kita kecil hingga kita sampailah pada tingkat dewasa, tanpa mereka meminta imbalan atau balas jasa dari kita sebagai seorang anak. Oleh karena itu, saudaraku, sudah sepantasnya lah kita sebagai seorang anak membalas budi dari kebaikan mereka berdua dengan rasa kasih dan sayang. Saudaraku yang berbahagia, ada sebuah cerita yang mana cerita ini terjadi pada zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman baginda Rasulullah ada salah satu sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah ini adalah seorang pemuda yang sangat-sangat taat beribadah dan patuh kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada akhirnya karena usia daripada Alqamah ini sudah menginjak dewasa dan dia sudah memasuki usia dewasa, kemudian saatnya dia berumah tangga. Kemudian Alqamah menjatuhkan pilihannya menikah dengan seorang gadis idamannya. Nah, setelah Alqamah menikah, maka tinggallah Alqamah bersama ibu dan istrinya, yang kebetulan ibu daripada Alqamah ini sudah tua. Dan juga Alqamah kebetulan orang tua atau ayahnya sudah meninggal dunia. Namun lama-kelamaan istri dari Alqamah ini tidak kerasan tinggal bersama ibunya Alqamah. Sedangkan sikap Alqamah sendiri selama berumah tangga ini sudah berubah. Artinya perhatian daripada Alqamah kepada ibunya sudah sangat-sangat berkurang. Alqamah senantiasa terus-menerus menuruti kemauan sang istri sehingga ibunya terabaikan. Dan ibunya juga saat ini merasa tidak ada yang memperhatikan lagi karena sudah tidak mempunyai anak selain Alqamah. Lama-kelamaan istri Alqamah kemudian ternyata sudah tidak betah hidup berumah tangga dengan ibu mertuanya yang sudah tua, dan kemudian meminta pergi dari rumahnya atau berumah tangga sendiri dan pisah dengan ibunya. Dan Alqamah ternyata menurutinya dan kemudian berumah tangga sendiri dengan istrinya dan meninggalkan ibunya sendiri. Artinya ibu dari Alqamah sudah diabaikan oleh Alqamah dan jarang dijenguk. Saudaraku, suatu ketika Alqamah ini jatuh sakit, yang mana sakitnya ini berkelanjutan, kemudian sakit Alqamah semakin lama dan semakin parah. Suatu ketika karena penyakit dari Alqamah ini parah, maka pada akhirnya Alqamah ini mengalami sakaratul maut atau naza, atau mau meninggal, saudaraku. Tetapi Alqamah tidak bisa menyebut kalimat tauhid, yang mana kalimat tauhid ini dituntunkan berulang-ulang oleh para sahabat, yang mana sahabat ini waktu itu ketika Alqamah sakaratul maut ini mengelilinginya, akhirnya kejadian ini dilaporkan oleh para sahabat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah mendatangi Alqamah
dan kemudian ikut menuntunnya membaca kalimat tauhid. Namun apa yang terjadi saudaraku, ketika baginda Rasulullah menuntun kepada Alqamah untuk membaca kalimat tauhid, ternyata Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah Alqamah masih mempunyai seorang orang tua? Lalu sahabat menjawab, ada ya Rasulullah, Alqamah mempunyai seorang ibu. Nabi pun akhirnya menyuruh sahabat untuk memanggil ibunya. Sahabat pun akhirnya pergi menemui ibu Alqamah. Kemudian menyampaikan bahwasanya Rasulullah memanggil ibu Alqamah, yang mana pada saat ini Alqamah sedang mengalami sakaratul maut atau mau meninggal dunia. Ternyata apa jawaban dari ibu Alqamah? Ternyata ibu Alqamah menyampaikan bahwasanya tidak mau datang dan mengatakan kalau saya tidak punya seorang anak yang bernama Alqamah. Kemudian sahabat menyampaikan hal ini kepada baginda Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyuruh lagi sahabat untuk mendatangi Alqamah, dan sampai 3 kali ternyata ibu Alqamah tidak mau datang. Akhirnya baginda Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar, yang mana kayu bakar ini adalah akan untuk membakar Alqamah agar Alqamah bisa segera mati. Lalu Nabi akan melemparkan Alqamah ke tengah-tengah api yang sudah berkobar. Namun dalam situasi yang kondisi kritis, ternyata ibu Alqamah datang menemui Alqamah dan melarang Nabi untuk melemparkan Alqamah ke tengah-tengah api itu, dan memaafkan kesalahan daripada Alqamah dan meridhoinya. Setelah ibunya memaafkan, maka Alqamah dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dituntun sendiri oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan akhirnya Alqamah meninggal dunia dengan senyum kebahagiaan, membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ridho dari ibunya dan dikarenakan dimaafkan kesalahannya oleh ibunya. Saudaraku yang berbahagia, dari kisah sahabat Nabi yang bernama Alqamah ini, kita dapat mengambil pelajaran atau ibrah bahwa betapa pentingnya perhatian dan kebaktian seorang anak pada orang tua, sehingga meskipun dia ahli ibadah, namun kalau berbuat salah dan mengakibatkan sakit hati dari kedua orang tua, terutama seorang ibu, maka dia tidak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, oleh karena itu berbakti atau berbuat baik semampu kita kepada orang tua adalah merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua adalah anak-anak yang solihin dan solihah, yang senantiasa dapat berbakti kepada kedua orang tua dan juga bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.